107,7 FM, Radio Jalan Seva Jaimai. Selamat pagi, Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Kembali di awal pekan, saya Erjun Samuda menyapa Anda tentunya di program Sailor News. Salah satu program yang nanti kita akan menghadirkan narasumber untuk kita bincang-bincang tentunya tentang satuan di mana narasumber saat ini berada. Dan terkait juga dengan hal tersebut, ada salah satu satuan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut yang tentunya merupakan salah satu badan pelaksana pusat di bawah TNI Angkatan Laut yang memegang peranan krusial dalam mengelola wilayah pesisir, perbatasan laut, dan juga masyarakat maritim. Yang saat ini diberi nama yaitu Pusteral. Terkait juga dengan hal tersebut, kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di Radio Jalan Seva Jaimai. Dari studio kami di Gedung B4 lantai 1, sudah ada Dirbinter Pusteral Kolonel Marini Budi Santosa SE, M. Terhanla, M. Terhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bang Erjun, selamat pagi para JJMers yang ada di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih untuk kedatangan Bapak dari kawasan Kelapa Gading tepatnya ya? Betul, kantornya di Kelapa Gading. Iya, nggak kena macet ya kalau pagi-pagi, tapi kalau mungkin siang agak kena macet. Alhamdulillah tadi lancar Bang Erjun. Alhamdulillah. Nah, terkait juga dengan salah satu tadi yang sudah saya sebutkan, Pusteral Bapak ya? Iya. Kayaknya kalau kita lihat ini kan sesuai dengan validasi organisasi yang baru, Valor Betul, ya. betul. Dulu kalau nggak salah namanya Dispotmar. Dispotmaral. Betul, Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut. Nah, lebih jauh kita akan membahas tentang salah satu badan pelaksana pusat di bawah TNI Angkatan Laut ini yang bernama Pusteral. Betul. Nanti kita akan berbincang-bincang JJMers selama kurang lebih 1 jam bersama dengan narasumber. Nah, terkait juga dengan hal tersebut, banyak juga yang menanyakan Pusteral dengan Dispotmaral. Apakah tugas, fungsi, dan juga tanggung jawabnya masih sama? Atau mungkin bisa dijelaskan tentang Pusteral itu apa dan bagaimana? Silakan. Bapak. Baik, terima kasih Bang Arjun atas waktu dan pertanyaannya. Jadi kami di sini diundang mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk menjelaskan bagaimana itu Pusteral yang orang dulu mengenal Dispotmar. Dispotmaral. Sebenarnya itu hampir sama dari Dispotmaral menjadi Pusteral. Tadi sudah dijelaskan Pusteral merupakan salah satu badan pelaksana pusat dari Mabes Angkatan Laut yang kedudukannya langsung di bawah Bapak Kasal. Jadi sesuai dengan peraturan Kasal nomor 61 tahun 2025, tepatnya itu di tanggal 14 Agustus 2025, memang situ sudah ada validasi organisasi perubahan nomenklatur dari Dinas Potensi Maritim Dispotmaral menjadi Pusteral atau Pusat Teritorial Angkatan Laut. Perubahan ini bukan sekadar ganti nama, Bang. Jadi merupakan bagian dari penguatan organisasi agar fungsi dari pembinaan teritorial atau dulu terkenal dengan Bitpotmar ini semakin fungsinya semakin profesional, adaptif, dan tentunya mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis yang ada saat ini. Selain itu, perubahan nama itu juga bertujuan menyeragamkan nomenklatur yang ada. Kalau di Angkatan Darat itu ada Pusterat, kemudian di Angkatan Udara itu ada Puster AU, sehingga ketimpangan yang dulu Ster hanya ada di Angkatan Darat, kemudian di Angkatan Laut Dispotmar, di Angkatan Udara Dispot Dirga. Nah, makanya disamakan semuanya. Jadi ada Pusterat, ada Pusteral, dan Puster AU. Demikian, Bang. Baik. Terkait juga dengan tadi perubahan nama, apakah juga ada perubahan logo atau mungkin juga istilahnya yang seringkali kita lihat moto. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak sudah menyebutkan ada Pusteral ini sesuai dengan perubahannya berdasarkan Perkasal nomor 61 tahun 2025 betul, Bapak ya. Ya.
Berarti kurang lebih baru mau setahun ya Bapak Iya ya? betul, baru Agustus kemarin. Iya. Nah, ini apakah visi misi dan juga makna dari moto yang ada di Pusterala itu, bisa disampaikan? Apa mungkin misinya dulu atau mungkin juga maksud dari moto Jala Wira Bina Arnawa? Arnawa, Ah, iya. silakan Terima Bapak kasih Budi. Bang Erjun, jadi lebih enak kita jelaskan dari atas dulu, dari Oke. mulai visi dulu ya Bang ya, baru nanti kenapa ada moto Jalawira Bina Arnawa. Hmm. Dari visi Pusteral itu sendiri adalah terwujudnya penyelenggaraan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi maritim dalam dinamisasi pembangunan kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Kemudian visi tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut dalam mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan laut atau yang kita kenal dengan Dawil Hanla, ya. Dan potensi maritim yang tangguh guna mendukung sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya, Pusteral berupaya membangun wilayah pesisir, kemudian kepulauan, dan masyarakat maritim agar memiliki ketahanan yang kuat sekaligus mampu menjadi komponen pendukung pertahanan negara. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusteral ini mengemban misi sebagai pelaksana pusat kegiatan potensi maritim TNI Angkatan Laut yang profesional, kemudian adaptif, dan handal tentunya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Bersama rakyat nanti membentuk komponen cadangan, kemudian komponen pendukung di wilayah seluruh kesatuan Republik Indonesia. Misi tersebut dilaksanakan itu menggunakan 3 metode, Bang Erjun. Yang pertama itu ada pembinaan ketahanan wilayah atau kita kenal dengan Bintahwil. Di situ ada pembinaan demografi, geografi, dan kondisi sosial. Kemudian metode yang kedua yaitu metode komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini membangun kemanunggalan TNI Angkatan Laut ya, dengan masyarakat. Ini ada 3 komponen, Bang Erjun, yaitu komponen pemerintahan atau kita singkat dengan Kompem. Kemudian ada komponen masyarakat atau kita singkat dengan Kommas. Kemudian ada yang kita kenal komponen KBT, yaitu keluarga besar TNI. Itu termasuk keluarga besar kita, ada anaknya mungkin, ada istrinya dan sebagainya. Itu dilaksanakan Komsos. Kemudian metode yang ketiga adalah metode Bakti TNI AL. Itu melaksanakan kegiatan seperti karya bakti, bakti sosial, kemudian ada pelatihan penanggulangan bencana, serta program TMMD. Kalau Bang Erjun pernah dengar SBJ, Surya Baskara Jaya, nah itu salah satunya itu. Itu ada kegiatan baksos, kemudian pelayanan kesehatan dan sebagainya. Itu salah satu cara dari atau metode dari pembinaan potensi maritim. Kemudian lanjut untuk moto, di situ ada moto Jala Wira Bina Arnawa. Artinya apa sih? Nah, jadi ini maknanya sangat filosofis. Kalau kita kupas satu-satu, Jala berarti laut. Ya Pak ya. Kemudian Wira berarti prajurit atau kesatria. Kemudian Bina itu dapat diartikan itu membina, membangun atau memberdayakan. Sedangkan Arnawa itu sendiri adalah samudra atau lautan yang luas. Sehingga secara filosofis moto tersebut menggambarkan tekad prajurit Pusteral atau mungkin insan teritorial, insan Potmar yang berjiwa ksatria untuk senantiasa hadir, membina, memberdayakan, dan mengembangkan seluruh potensi maritim Nusantara menjadi kekuatan pertahanan negara yang tangguh. Sekaligus nanti mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan demikian visi
itu memberikan arah kita, misi menjadi pedoman pelaksanaan kita dalam melaksanakan BIN Potmar. Kemudian moto itu menjadi penyemangat bagi kami, para prajurit Pusteral, dan prajurit intan teritorial atau insan Potmar yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Bang Erjun, yang mungkin sebagai gambaran. Baik. Kalau saya tadi sangat tertarik juga dengan makna filosofis seluruhnya Bapak ya. Jadi kan Jala, Wira, Bina, Arnawa. Betul. Kalau Jala tadi berarti laut, Betul. Wira itu adalah ksatria, prajurit, Bina itu adalah yang membina, dan betul, Arnawa itu samudra. Jadi kalau kita jadikan satu, memang para prajurit Matra Laut yang berjiwa ksatria mengemban tugas mulia, senantiasa membina, memberdayakan, dan membangun potensi maritim di seluruh perairan dan samudra Nusantara. Betul. Ini sangat relate atau sangat berhubungan dengan yang tadi Bapak sampaikan, bakti TNI Angkatan Laut melaksanakan karya bakti. Betul. Bakti sosial, kemudian ada pelatihan penangguh, dan juga ada dalam rangka meningkatkan pastinya taraf hidup dan juga kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya untuk masyarakat yang ada di pesisir lewat Kampung Bahari Nusantara. Nah, memang kegiatan-kegiatan itu semuanya memang sangat terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau berbicara juga tentang tugas dan fungsi ini, sekarang kita masuk ke tugas dan fungsi dari Pusteral itu sendiri. Pastinya ada hubungannya dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak, Jala, Wira, Bina, Arnawa. Bagaimana Bapak? Baik, Pak, terima kasih Bang Erjun. Jadi kami akan jelaskan tugas dan fungsi Pusteral. Kalau tugas juga sudah tertuang juga dengan dalam orgas yang ditetapkan dalam Perkasal itu. Jadi tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan fungsi teknis teritorial TNI Angkatan Laut yang meliputi mulai dari perencanaan, kemudian pembinaan kemampuan, pembinaan ketahanan wilayah maritim, kemudian ada komunikasi sosial maritim, bakti TNI Angkatan Laut, pembinaan olahraga air, serta penyelenggaraan kegiatan teritorial Matra Laut dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusteral menjalankan sejumlah fungsi strategis, yaitu menyelenggarakan pembinaan, supervisi, asistensi, perencanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi TNI Angkatan Laut. Kemudian pada aspek kewilayahan, Pusteral juga melaksanakan pembinaan ketahanan wilayah maritim, kemudian ada Komsos, ada Bakti TNI AL, sebagai metode utama pembinaan teritorial. Kemudian melalui pendekatan geografi, demografi, dan kondisi sosial, Pusteral juga memberdayakan seluruh potensi maritim untuk mewujudkan rak juang yang tangguh. Selain itu, Pusteral juga melaksanakan pembinaan, Pak Bang, di daerah-daerah perbatasan, kemudian di daerah pulau-pulau terpencil, kemudian kita juga memberdayakan sumber daya buatan maupun sarana prasarana nasional yang ada, serta ilmu pengetahuan teknologi di bidang maritim. Perlu diketahui juga, Pusteral juga mengembangkan olahraga perairan. Kalau dulu di Spotmar itu ada Korapli dengan Sat Lambair. Sekarang itu digabungkan, di sana ada Kasat OR yang mengurusi olahraga perairan. Demikian Pak. Baik, Bang. Baik. Untuk tadi apa koordinator APLI ya? APLI dan Kasat Lambair. Ya. Jadi satu namanya Kasat olahraga air. Ya, betul. Masih jadi bagian daripada Pusteral itu sendiri ya. Betul. Nah, kalau sebelumnya kan tadi Bapak di awal Bapak menjabat sebagai Dir Binter. Betul. Singkatannya apa Pak? Direktorat Pembinaan Teritorial. Kalau saya direkturnya. Oke. Ini sesuai dengan validasi yang baru, sesuai tadi Perkasal nomor 61 tahun 2025. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan adanya validasi organisasi ini, struktur organisasi yang ada di Pusteral. Dan
sekarang kan Bapak sebagai Dirbinter. Betul. Silakan. Nah, terima kasih Bang Erjun. Saya akan menjelaskan organisasi Pusteral sesuai dengan valor kemarin. Yang paling atas itu ada unsur pimpinan, itu dijabat oleh Dan Pusteral, itu dijabat Pati Bintang 1. Kemudian di bawahnya adalah Wadan Pusteral. Nah, kebetulan ini tanggal 15 ini mau setijab ini. Laksamana pertama Arbetus Agung akan menjabat jadi Waaster. Kemudian nanti Kolonel Dr. Ruli Riono yang sekarang Wadan akan menjabat Dan Pusteral. Kemudian di bawah itu ada unsur pembantu pimpinan. Yang pertama adalah Diren, Direktorat Perencanaan. Diren, ini ya betul, yang membuat perencanaan masalah anggaran, pengawasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Direktorat Pembinaan Umum atau disingkat Ditbinum. Ini untuk tugasnya di bidang pengawasan logistik, personil, material dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah unsur pembantu pimpinan Ditbinter, Direktorat Pembinaan Teritorial. Nah, ini yang tugasnya mengawasi, mengevaluasi, asistensi keempat kasat yang ada di Pusteral. Jadi kasatnya itu atau pelaksananya itu ada 5, ada 4. Yang pertama adalah Kasat Bintahwil atau Kepala Satuan Pembinaan Ketahanan Wilayah. Yang kedua adalah Kasat Bakti TNI AL atau Kepala Satuan Bakti TNI Angkatan Laut. Yang ketiga Kasat Komsos atau Kepala Satuan Komunikasi Sosial. Kemudian yang keempat adalah Kasat Pembinaan Olahraga Air yang tadi menggantikan 2 Bang Erjun, yang dulu Satlam Bair dengan Korapli. Kemudian ada juga unsur pelayanan, ada Dandenma, kemudian Kasat Kakun, di sana juga ada Kabakpen, ada bagian penerangan juga, Bang. Penerangannya juga. Betul, ya? Ada juga. Kemudian ada lagi Kabak Infoter. Ini untuk memberikan masukan, mendata, terutama bidang teritorial yang ada di seluruh Satkowil dan Satmonokowil TNI AL. Jadi itu Bang, untuk validasi yang ada di Pusteral. Baik. Unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana dan unsur pelayanan. Betul. Berarti unsur yang dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel ini di setingkat unsur pembantu pimpinan. Iya. Kalau itu pembantu pimpinan ada, itu kolonel juga, kasatnya juga kolonel juga. Kasatnya kolonel juga. Betul, ya. Kolonel juga. Kecuali kalau unsur pelayanan Dandenma, Kaset, Kakun, Kabakpen sama Kabak Infoter itu di pangkat Pamen Letkol. Pangkat Letkol ya. Baik. Semuanya tetap berhubungan langsung untuk tugas dan tanggung jawabnya kepada Dan Pusteral. Betul. Nah, dari struktur organisasi yang tadi sudah Bapak sebutkan, ada kepala-kepala satuan sebagai unsur pelaksana. Nah, sedikit bertanya nih, timeline kegiatan apa saja yang akan menjadi program kerja Pusteral tahun 2026. Tapi kita jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan beri sejenak. Terima kasih. Jajamers, jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM. Setelah ini kita akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita, Kolonel Marinir Budi Santosa. Tetap di 107,7 FM. 107,7 FM Radio Jelas Veva Jaimahi dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Kita masih di program Sailor News, berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita di sini ada Dirbinter Pusteral, Kolonel Marinir Budi Santosa, dan tentu jadi sepanjang tadi dari awal sampai dengan kita sebelum break sudah banyak informasi yang disampaikan oleh narasumber terkait juga dengan tugas dan fungsi serta misi dan visi. Kemudian juga ada moto dari Pusteral itu sendiri, Jala Bina Arnawa. Nah, terkait juga dengan salah satu dari kegiatan-kegiatan tersebut. Tadi sebelum break kita juga sedikit bercerita tentang apa sih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 ini, terkait juga dengan yang sudah disampaikan dari masing-masing kepala-kepala satuan sebagai unsur pelaksana.
yang menjadi program kerja Pustera di tahun 2026 ini. Bisa dijelaskan, Terima Kolonel Budi? Terima kasih Bang Erjun. Jadi nanti saya jelaskan Hmm. kegiatan kita di 2026 yang sudah dilaksanakan, kemudian yang sekarang sedang dilaksanakan, terutama di bulan Juli, kemudian nanti yang akan dilaksanakan. Baik. Kemudian yang kegiatan yang sudah dilaksanakan, terutama di TW1 itu di bulan Januari, pokoknya saya jelaskan sampai bulan Juni kemarin, itu kita ada kegiatan Rakernis TER di Jakarta. Ini kita mengundang seluruh Kadis Potmar di Kotama, di Satkowil ataupun di Satnonkowil yang ada di TNI AL. Kemudian kita juga ada sosialisasi pengenalan hasil laut. Ini pelaksananya kemarin di Lanal Cilacap, kemudian di Lanal Tegal. Kita menyasar ini para nelayan, terutama untuk bagaimana mereka mengolah hasil laut sehingga ada nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kita juga memberikan penyuluhan, pendampingan, kita bekerjasama dengan luar. Salah satunya kita waktu itu bekerjasama dengan FKS, kita mendatangkan chef, kita mengajari mereka, kemudian kita juga mendatangkan pemateri bagaimana sih cara kita memasarkan hasil pengolahan kita sehingga bisa ada tambahan selain dari melaut. Kan orang biasanya nelayan datang jual ikan mentah kan. Nah, sekarang ini mengolah termasuk cara bagaimana mereka menjual secara online dan sebagainya. Itu kita ajari dan dampingi. Kemudian kita juga ada pelatihan penanggulangan bencana. Ini dilaksanakan di Pacitan. Di Pacitan itu dilaksanakan di bulan April kemarin. Jadi kita ini bekerja sama dengan Satkowil dalam ini Lanal, kemudian dengan BPD, SAR, kemudian dengan pemerintah daerah, kita memberikan pelatihan kepada masyarakat, terutama di wilayah Indonesia yang rentan terjadinya gempa, bencana, terutama di wilayah pesisir kan kalau ada gempa, kemungkinan besar ada tsunami. Sehingga kita mengajari mereka bagaimana mereka apabila terjadi gempa, memitigasinya seperti apa, antisipasinya gimana, kita ajari, kita simulasikan. Ini tujuannya supaya apabila nanti ada bencana sungguhan, akan mengurangi resiko korban jiwa, resiko kecelakaan, dan sebagainya. Itu yang kita laksanakan. Kemudian kita di bulan April juga ada kegiatan pengenalan olahraga layar. Ini dikenalkan kepada para siswa SMA, kemudian mahasiswa untuk bagaimana sih olahraga layar. Mereka diajari, mereka juga dibekali dengan hal-hal lain seperti pengetahuan masalah kemaritiman, kemudian bela negara dan sebagainya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah yang sekarang dilaksanakan adalah ada satu lagi Pak. Bang, kemarin ada pengenalan olahraga air. Di bulan Juni di bulan Juli, di awal Juli. Oh, di awal Juli. Kemarin juga menyasar ke mahasiswa, kemudian anak-anak pramuka Sakabahari, kemudian pas waktu itu kan ada liburan nih. Jadi ada mahasiswa, kemudian pelajar yang ikut. Dan alhamdulillah mereka sangat tertarik, tapi karena seatnya terbatas, sehingga tidak bisa semuanya terwadai. Dan kita dilaksanakan di Pondok Dayung. Jadi kita prakteknya di Pondok Dayung, teorinya kita laksanakan di kolam renang Marinir Cilandak. Nah, di sana 2 hari, 3 hari, kemudian kita prakteknya dilaksanakan selama 2 hari. Ini kegiatan yang rutin dilaksanakan Bapak? Rutin, itu tiap tahun. Berarti kesimpulannya tahun depan juga masih dibuka kesempatan untuk pengenalan olahraga selam tersebut ya? Betul, atau air ya? Betul. Baik. Kemudian kita di bulan Juli ini juga nanti ada kegiatan Sakabahari. Salah satunya adalah Rapim Sakabahari. Jadi kita
kami sampaikan juga bahwa di sini dan Pusteral adalah sebagai Kapin Sakabahari, Kasal sebagai Mabi Sakabahari. Jadi nanti ada Rapim Sakabahari yang dihadiri Bapak Kasal, nanti akan mengundang seluruh dan Koderal sebagai Mabi Sakadaerah, kemudian Sakabahari yang ada di seluruh Indonesia itu binaan Satkowil dan Satkowil yang ada di TNI AL nanti secara online. Kemudian yang di wilayah Jakarta sendiri nanti ada apel Sakabahari juga dilaksanakan di Pusteral, kantornya di Kelapa Gading. Betul. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan berikutnya adalah kegiatan pembinaan Babin Potmar. Itu dilaksanakan di Manado kemarin. Jadi kita melatih para babinsa supaya mereka punya kualifikasi yang diharapkan, sehingga mereka ini sebagai ujung tombak kita di TNI Angkatan Laut dalam kegiatan pembinaan potensi maritim. Jadi mereka dibekali kursus-kursus, dibekali pengetahuan, sehingga mereka bisa mengaplikasikan nanti untuk penugasan di wilayah kerja masing-masing. Ini kelihatannya kayak jadi domainnya tugasnya ini nih, Dirbinter ya. Betul. Kita itu membawai tadi Pak, Bang, membawai 4 kasat. Betul. Nah, kemudian yang ke depan nanti ada kegiatan-kegiatan lagi. Salah satunya tadi yang kita bahas sebelum kita wawancara itu ada PPKM, pembinaan pembentukan karakter maritim. Itu biasanya digabungkan dengan kegiatan SPJ. Untuk tahun ini rencana di Banyuwangi. Itu juga akan mengundang mahasiswa, kemudian pramuka sabahari, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi sailing camp di Pulau Sebaru. Ini juga akan dilaksanakan rencana di bulan Oktober atau November, Bang Erjun. Nah, jadi itu kegiatan-kegiatan yang rencana akan dilaksanakan oleh Pusteral. Ini banyak banget kegiatannya Bapak ya? Betul. Dari Januari sampai November, bahkan mungkin Desember itu kelihatannya hanya tinggal laporan-laporannya. Nah, kalau ngelihat begini banyaknya tugas-tugas ini, dari stafnya Bapak sendiri, saat ini didukung oleh berapa personil? Kalau di saya hanya ada sekarang 4 personil. Ada 4 personil. Cuma kan di kasat-kasat ini sebagai pelaksananya. Itu yang lebih banyak ya? Kasat-kasat lebih banyak. Baik. Nah, betul. Dan ini tentunya selalu berkoordinasi dengan mungkin ada satuan samping dan juga instansi-instansi lain ya Bapak ya? Betul. Terkait juga dengan tadi ada sosialisasi untuk menambah penghasilan laut yang ada di Cilacap dengan di Tegal, kemudian juga ada olahraga perairan, kemudian juga ada karya bakti, termasuk juga ketahanan pangan yang kemarin dilaksanakan di Lampung ya. Betul. Dan juga kemudian ada semuanya nih. PKM terus kemudian juga ada SBJ di Banyuwangi dan juga ada sailing camp. Pastinya sangat membutuhkan koordinasi yang matang tentunya agar semua kegiatan ini saya harapkan mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik Bapak. Amin, amin. Terima kasih doanya Bang Erjun. Nah, ini kan yang sudah ibaratnya sudah di timeline ya. Betul. Nah, apabila ada kegiatan di luar program anggaran Pusteral yang telah dilaksanakan, mungkin apakah ada? Pasti ada. Ini yang istilahnya kegiatan yang besar yang dilaksanakan, yaitu kegiatan ketahanan pangan. Kalau di TNI Polri ini sudah dibagi-bagi Bang Erjun. Kalau di polisi ini dapat tugas untuk bisa pendampingan terhadap jagung, penanaman jagung. Kemudian di Angkatan Darat itu adalah padi. Kemudian di Angkatan Udara tebu. Nah, kita yang di laut itu ada perintah untuk penanaman kedelai. Kita pendampingan. Program yang sudah dilaksanakan, kebetulan kemarin yang jadi percontohan kemarin itu di Koderal 5 Surabaya. Itu tercatat kemarin yang dipanen ada 2.300 hektar. Jadi tujuan perintahnya adalah bahwa Indonesia ini kan harus swasembada kedelai. Kalau kedelai kan bahan baku untuk tempe dan tahu. Kalau masyarakat Indonesia kan
paling suka itu tempe Iya, dan tahu. saya juga Bapak. Paling suka itu. Jadi Nah, ada perintah khusus untuk angkatan laut adalah oke, untuk bidang kedelai. oke, Kita juga ada penanaman-penanaman lain ada di beberapa Satkowil. baik. Salah satunya di Lanal Banyuwangi ini rencana ada 1.200 hektar. Hmm, Kemudian ini di tahun 2026 ya Pak ya, iya, Bang. Kemudian di Koderal 2 Padang itu ada 840 hektar. hmm, Kemudian di Jayapura di wilayah Papua juga ada iya, sekitar 20 hektar. Kemudian Koderal 11 Merauke itu ada 107 hektar. hmm, Kemudian di Makassar ini ada 80 hektar. Nah, jadi kita gas itu Pak, Bang. iya, Untuk oke, kedelai ini nanti juga akan diikuti oleh Satkowil dalam ini Lanal ataupun Koderal yang lain. baik. Terus yang tidak kalah penting, kemarin juga dilaksanakan kegiatan Red Bull Cliff Diving World Series di Bali. Iya. Kemarin kebetulan saya sebagai ketua panitia yang dilaksanakan di Wah, bulan kalau tahu gitu kemarin kita reportase sama Bapak ya. kalau nggak salah di Spinal ada yang ke sana kemarin itu. Iya, Di Spinal juga alhamdulillah kita hadir. juga sempat baca juga ada kegiatannya di sana. Betul. Nah, Nah, itu kan diadakan kerjasama antara TNI AL hmm, kolaborasi hmm, dengan Red Bull Indonesia. Itu iya, diikuti oleh 12 negara, ada iya, 20 atlet iya, yang seluruhnya ini atletnya ada yang dari putri ataupun putra. iya. Dan alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, Heeh, kita lebih banyak support di wilayah keamanan para atlet di wilayah laut. Kita hmm, jadi menyiapkan SAR laut, kita melebatkan di situ ada Kopeba, hmm, ada Kopaska, hmm, kemudian ada untuk evakuasi medis. baik. Dan alhamdulillah semuanya berjalan Semuanya lancar. berjalan lancar, Betul, baik, baik, betul. baik. Dan itu luar biasa Red Bull Cliff Diving World Series 2026 yang ada di Betul, Bali. Karena memang ini kegiatan ini menjadi salah satu series, jadi bukan hanya dilakukan di Indonesia tapi di luar negeri betul. juga. Nah, terkait juga dengan ini pembinaan teritorial. Ya, Kalau kita bertanya tentang apa sih perbedaan tugas dari pembinaan teritorial ini yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut melalui Pustral dibandingkan dengan matra 3 lainnya? matra lain. Iya. Baik, terima kasih Bang Erjun. Pada prinsipnya ketiga matra TNI yaitu darat, laut, udara membina pembinaan teritorial itu Hmm, sesuai karakteristik masing-masing. iya. Kalau kita di laut Hmm, berarti udara di udara, iya. kemudian darat di angkatan darat. Iya. Kemudian tujuannya sama semuanya, Hmm. yaitu untuk mencapai ruang, alat, dan kondisi juang Kondisi yang rak tangguh. juang. Rak juang Iya. yang tangguh, betul itu yang sering kita dengar. Gitu. Yang membedakan kalau rak juang kita, terutama di laut, Hmm, itu berarti wilayah perairan, hmm, kemudian pesisir, kepulauan, hmm, pelabuhan, pulau-pulau kecil terluar, hingga wilayah hmm, perbatasan laut. hmm, Kemudian untuk alat juang itu mencakup potensi maritim nasional, hmm, baik sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alam, hmm, sumber daya buatan, maupun sarana dan prasarana nasional bidang kemaritiman. hmm. Kemudian kondisi juangnya sendiri ini diwujudkan melalui pembinaan ketahanan maritim, komunikasi sosial, dan bakti TNI Angkatan Laut, sehingga tumbuh masyarakat maritim yang memiliki semangat kebangsaan, kesadaran bela negara, serta ketangguhan menghadapi berbagai tantangan. Jadi yang membedakan itu tiga tadi, Hmm, rak juang kita hmm, seperti apa. hmm. Itu Bang Erjan. Baik, baik. Jadi kalau tadi memang domainnya itu adalah di laut ya, Betul. eh, wilayah pesisir, kemudian juga daerah-daerah yang berbatasan dengan laut itu menjadi salah satu fokus Fokus. dalam kegiatan tersebut. Betul. Nah, kan kita juga sering mendengar ada salah satu istilah yang sering kali kita baca dan kita dengarkan terkait juga dengan yang namanya blue economy atau ekonomi biru. Betul. Nah, kalau Bapak melihat dari hal tersebut, bagaimana Pusteral dalam hal ini melihat ke depannya? Terkait juga dengan uh, istilah blue economy dan hilirisasi produk-produk laut yang ada di dalamnya. Oke. Terima kasih Bang Erjun.
Jadi Pusteral ini memandang blue economy atau kita kenal dengan ekonomi biru sebagai arah kebijakan yang strategis bagi Indonesia, terutama kita sebagai negara maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita tentunya mempunyai sumber daya kelautan yang melimpah. Dan tantangan ini, bagaimana sumber daya tersebut dapat dikelola oleh kita secara optimal, berkelanjutan, dan tentunya bisa memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian jalan dengan kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi dan ekonomi biru yang tadi ditanyakan, Pusteral mendukung penuh upaya peningkatan nilai tambah hasil kelautan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir. Pusteral dalam ini Angkatan Laut ini mendukung tidak hanya jual sebagai barang mentah atau bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk. Seperti tadi kan sudah kita jelaskan, tadi ada sosialisasi pengolahan hasil laut yang dilaksanakan di Lanal Cilacap dan di Tegal. Nah, tadi kita jelaskan juga, kita bukan mengajari masyarakat ngambil ikan langsung dijual. Nah, tapi diolah lagi. Diolah lagi, kemudian juga bagaimana mereka menjualnya. Betul. Bisa dijual secara online ataupun mereka menyiapkan koperasi dan sebagainya. Kita laksanakan pendampingan juga, koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian implementasi nyata yang nyata yaitu mungkin tadi sudah disinggung KBN ya, Kampung Bahari Nusantara. Yang seperti kita ketahui ini ada 5 klaster yang ada di KBN, yaitu yang pertama klaster pertahanan, yang kemudian klaster ekonomi, klaster edukasi, klaster kesehatan, dan klaster pariwisata. Nah, dari kelima klaster ini, klaster ekonomi menjadi implementasi langsung konsep blue economy. Nah, jadi melalui klaster ini, Pusteral memberdayakan UMKM pesisir, kemudian budidaya perikanan, pengolahan hasil laut, pengembangan usaha produk masyarakat, serta hilirisasi produk kelautan agar memiliki nilai tambah. Tadi contohnya sudah dijelaskan tadi. Sementara untuk klaster pertahanan itu tadi untuk memperkuat bela negara, kemudian klaster edukasi untuk peningkatan kualitas sumber daya maritim. Klaster kesehatan itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Kemudian di klaster pariwisata untuk mengembangkan masyarakat pesisir, terutama di bidang wisata bahari berbasis masyarakat. Jadi bagi Pusteral, blue economy ini bukan sekedar konsep, tapi sudah diimplementasikan dari dulu. Baik. Sudah dilaksanakan Bapak ya? Betul. Ya. Betul. Kan tadi di awal juga sampai dengan sebelumnya kita bertanya tentang ini, Bapak seringkali menyebutkan ada Babin Potmar. Betul. Nah, kalau kita tahu ya sepanjang memang seringkali juga kami mendapatkan informasi bahwa yang menjadi ujung tombak dari Pusteral itu di lapangan adalah orang-orang yang seperti ini nih. Betul. Babin Potmar. Profil idealnya kayak gimana Bapak? Yang diinginkan untuk menjadi seorang Babin Potmar. Dan itu memang ada apa namanya kayak kursus ya atau sekolahnya atau bagaimana? Jadi gini, kami jelaskan juga Bang Erjun bahwa kita kalau di darat orang banyak mengenal Babinsa. Babin Potmar itu jarang yang mengenal. Jadi Babin Potmar ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama adalah di bawah naungan Satkowil TNI AL. Satkowil dulu itu ada Lantamal ya, sekarang jadi Koderal. Jadi Babin Potmar itu ada di situ, itu ada perkasalnya, kemudian ada di bawah Lanal, di bawah Posal. Dan untuk Babin Potmar itu ini dituntut memiliki kemampuan militer yang profesional, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak pembangunan, kemudian mitra masyarakat dan perekat kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat. Jadi Bang Erjun, kalau Babin Potmar ini kan terbatas, ya. Tapi sebenarnya insan Potmar, insan teritorial, ini adalah seluruh prajurit Angkatan Laut, Bang Erjun.
Iya, iya, Jadi iya. mereka harus bisa melaksanakan 3 fungsi tadi. 3 fungsi tersebut ya. Ya, Iya. fungsi bintahwil, Mhm. kemudian fungsi komsos, fungsi eh, bakti TNI AL. Jadi tiap-tiap prajurit TNI AL itu adalah insan teritorial atau insan Potmar. Kalau kita bebankan ke para Babin Potmar tadi, pasti tentunya tugasnya sangat berat. Karena kita Lanal, kemudian Posal, Koderal ini kan terbatas dengan hanya 14 Koderal. Ini membawai seluruh Indonesia, sehingga tugasnya sangat berat. Jadi tidak bisa dibebankan hanya Babin Potmar, tapi prajurit TNI AL juga harus tahu mereka sebagai insan teritorial. Kemudian dalam melaksanakan tugas ini Babin Potmar ini dibekali 5 kemampuan teritorial. Ini udah bukan asing lagi. Yang pertama itu temu cepat, lapor cepat. Nah, jadi para Babin Potmar apabila menemukan sesuatu itu harus cepat dilaporkan. Perkembangan situasi, misalkan terjadi konflik sosial, terjadi bencana alam, atau mungkin terjadi hal-hal kecelakaan di laut. Nah, ini kan sebagai mata telinga nih, mereka harus diajari bagaimana memberikan laporan cepat. Nah, kemudian ada manajemen teritorial, bagaimana mereka mengelola manajemen teritorial yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian ada penguasaan wilayah maritim, kemudian pembinaan wilayah, kemudian ada komunikasi sosial. Dan itu juga sudah dilaksanakan pelatihan yang tadi disebutkan kita laksanakan di Koderal Manado. Itu adalah pelatihan Babinter yang ada di lanal-lanal seputaran Koderal Manado. Mereka datang ke Koderal Manado, kemudian diadakan pelatihan kurang lebih 1 minggu. Mereka diajari salah satunya tadi 5 kemampuan itu teritorial. Baik. Demikian. Ada di Belawan, Manado, dan Tarakan kalau Ya, salah tadi kebetulan kemarin karena ada sesuatu perkembangan, hanya dapat dilaksanakan di Manado. Betul. Baik. Semoga tahun depan bisa dilaksanakan ke 2 tempat tadi. Baik, amin. Baik. Jadi kalau simpulannya memang kalau profil Babin Potmar itu adalah seorang prajurit yang masih profesional, adaptif, berintegritas, tentunya nanti dicintai rakyat, mampu mengimplementasikan semangat, pokoknya hadir, berbuat, dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik. Jangan nanti hadir tapi tidak berbuat dan tidak bermanfaat. Nah, itu jangan. Kalau hadir, berbuat, dan bermanfaat itu sesuai dengan arahan Bapak Kasal. Itu. Baik. Terakhir Bapak, nah kita hubungannya dengan perkembangan teknologi. Apa saja yang sudah dilaksanakan, khususnya ini kalau kita berbicara tentang teknologi, bagaimana pemanfaatkan teknologi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Pusterral itu sendiri. Terima kasih Bang Erjun. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi perkembangan teknologi informasi ini menjadi salah satu faktor penting. Ini untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas Pusterral. Kemudian dari tugas-tugas itu, ini kan perlu sistem informasi yang terintegrasi, ya. Ini untuk menghimpun, kemudian mengolah, menyajikan, dan memperbaharui data-data yang ada secara cepat, akurat, terpadu, dan aman. Salah satunya tadi, Babin Potmar tadi diajari untuk pengisian ini, Bang Erjun. Jadi mereka pelatihan, termasuk ada pelatihan bagaimana mengisi data yang nanti di-input, yang ada pengolahan sentral pengolahan data di Pusterral. Nah, itu nanti dihimpun menjadi data geodemo konsos. Untuk mendukung tersebut, di Pusterral sekarang ada sistem informasi data potensi maritim yang tadi dijelaskan di bagian organisasi Kabakinfo. Ini dipimpin oleh Pamen berpangkat Tetkot. Ini tugasnya mengintegrasikan mulai dari data geografi, demografi, kemudian kondisi sosial,
kemudian nanti ada juga potensi sumber daya, alam atau buatan, kemudian ada desa binaan, kemudian termasuk Sakabahari juga dibahas di situ, didata di situ. Jadi Kowil, non-Kowil, ada berapa Sakabahari ada di situ. Dan ini sangat memudahkan kita, terutama untuk mencari data-data geodemo konsos yang ada di Angkatan Laut. Dan ini selalu diupdate tiap bulan, ada operator yang mendata, nah, tapi semua data ini tergantung dari para Binpotmar yang dilatih tadi. Kalau mereka tidak ada manfaatnya juga nggak bisa ngisi di sini, makanya tadi kehadiran mereka harus bisa bermanfaat ke masyarakat juga, bermanfaat ke kedinasan tadi. Baik. Gitu, Pak. Sudah menggunakan salah satu teknologi juga, yaitu tadi yang bisa disampaikan apa namanya, lapor cepat ya. Terus kemudian temu cepat, lapor cepat. Ya, itu melalui fasilitas yang sudah dia sediakan, langsung ke Pusteral. Betul. Baik. Terima kasih untuk informasinya. Ini kelihatannya waktunya harus kita Terima kasih Bang Erjun. Mohon maaf saya tadi salah Bang Erjun. Nggak apa-apa. Iya. Kan istilahnya kalau kita belum berkenalan, sekarang kita udah kenal. Ya, betul. Oke, JJMR 107,7 FM. Membangun laut bukan sekedar menjaga wilayah, namun juga menumbuhkan kehidupan. Setuju. Karena laut yang hidup akan melahirkan rakyat yang kuat, dan rakyat yang kuat adalah benteng pertama kedaulatan Indonesia. Setuju, Bapak? Setuju sekali. Baik, terima kasih untuk JJMR semuanya. Jangan lupa, apabila Anda tidak bisa mendengarkan siaran kita secara langsung di 107,7 FM, Anda bisa melihatnya melalui YouTube, tentunya di JJM Radio.